Servis TV sebetulnya gampang ya, tapi kalau sudah ketemu komponen yang rusak di mana dan kita mendapatkan penggantinya. Untuk perbaikan sendiri kadang bisa 1 hari jadi, ada yang 2 hari, ada yang sudah 1 minggu guys belum jadi. Halo guys, pada video kali ini aku akan mereview sebuah televisi hasil servisan. Kendalanya saat dicolok listrik langsung jeklek ya, meterannya anjlok. Wow, kita lihat detail TV-nya dulu. TV merek Sanken Bason. Kita lihat ke mesinnya dulu. Mesinnya Cina ya. Detail mesinnya seperti itu. Untuk komponen yang rusak sudah saya pisahkan di sini. Ntar ya saya review satu persatu. Tuh. Saat ini tegangannya 1/3. Servis TV sebetulnya gampang ya, tapi kalau sudah ketemu komponen yang rusak di mana dan kita mendapatkan penggantinya. Untuk perbaikan sendiri kadang bisa 1 hari jadi, ada yang 2 hari, ada yang sudah 1 minggu guys belum jadi. Posisi di sini lagi hujan nih guys, kita matikan saja dulu TV-nya, nanti aku jelaskan di mana saja letak kerusakannya. Cabut dulu listriknya. Oke, kita ke mesin dulu. Kita ke mesin dulu. Mesin TV Cina ya, seperti ini ya, biasa. IC-nya 1. Nah, kendala kerusakan pertama yaitu dicolok listrik langsung jeklek. Untuk kerusakan seperti itu yang harus dicek adalah bagian power supply. Bagian power supply, sebentar aku ambil alat dulu buat nunjuk-nunjuk ya. Nah, nih power supply letaknya di sini ya, yang ada garis hitam. Ini bagian power supply primer sampai ke sini. Nah, yang perlu dicek pertama adalah nih komponen kaki 3. Komponen kaki 3 ini short. Kalau power supply di sebelah sini rusak, kita cek juga drivernya ada di sebelah sini. Kakinya 3 juga tapi kecil. Nah, ini dia barangnya. Ini rusak. Sudah ya, kita nyalakan TV-nya dan ternyata TV-nya hidup ya. Hidup, TV nyala, cuma bagian power supply ini berderik ya, bunyi berderik sih kepriwe ya bahasanya ya. Kayak jangkrik ngetir ya. Berderik ya, bunyi berderik. Lah, tidak lama kemudian sekitar kira-kira 30 menit ya dipancer dan tewas lagi guys. Transistor drivernya tewas lagi. Ada motor. Dan transistor driver ini, transistor final ini rusak lagi. Untuk yang di sebelah sini drivernya tidak ikut rusak ya. Tapi untuk kerusakan seperti ini kalau diteruskan nanti akan terus merembet menghabiskan lebih banyak transistor regulator. Nah, dengan itu aku mengakalinya menggunakan gacun. Ini TV ini sudah dipasang gacun. Untuk pasang gacun TV Cina gampang sekali ya. Ini kabel biru malah tidak saya pakai sama sekali. Saya potong
kabel hitam ke elko besar ini 400 volt ke bagian negatifnya, dan kabel merah gacun ke kaki tengah. Nih, ke kaki tengah transistor regulator di kaki tengah. Jadi untuk masang gacun kita harus lepas dulu ini ya, transistor regulator dilepas. Ini untuk versi saya ya, kalau orang lain mungkin beda-beda, tapi ini sudah terbukti aman. Transistor, ntar ada motor lagi. Transistor regulator sini dicopot, drivernya juga dicopot, dan di sini optocoupler juga saya copot. Udah seperti itu aja. Terus di sini ada trimpot gacun ya. Trimpot gacun di sini. Ini untuk mengatur tegangannya. Untuk TV Cina atur saja sekitar 100 volt sampai 115. Trimpotnya diputar saja ke kanan. Oke, setelah pasang gacun, ini trimpot juga saya buang sekalian ya. Trimpot pengatur tegangan di sini saya ganti menggunakan resistor 1K. Trimpotnya saya lepas, saya ganti resistor 1K. Tapi untuk menggunakan gacun ini sudah enggak terfungsi ya, udah nggak kepake lagi trimpot ini. Kalau sudah pakai gacun maka mengatur tegangannya tidak di trimpot ini, tidak di trimpot ini atau resistor 1K ini. Untuk mengatur tegangan sudah ada di sini, di modul gacunnya. Nah, habis itu setelah TV kita nyalakan dan ternyata itu muncul gelombang di bagian layarnya tuh seperti bergelombang seperti ini ya. Layarnya tidak mulus lah, intinya bergelombang. Di bagian AV juga bergelombang, dan aku menemukan elko ini, elko 470 35 volt. Elko ini letaknya di sini. Ini elko P+. Di sebelahnya ini elko vertikal, power supply ya, regulatornya dari trafo langsung elko P+. Terus di sini elko untuk IC vertikal. Nah, di sini elko ini untuk mengatur, untuk memberi tegangan ke IC program dan ke sensor. Ini ke sensor dan juga ke modul ini ya, yang tegangan 8 volt di sini. Jadi untuk elko ini banyak sekali, sampai merembet kemana-mana ya, ke bagian IC ini, terus ke sensor-sensor, terus ke tegangan 8 volt, ke tegangan tuner juga. Untuk elko di sebelah sini tidak apa-apa ya, ini untuk audio di blok sini. Jadi yang diganti elko bagian IC program. Udah, itu aja, TV-nya sudah menyala. Jadi untuk mengatasi TV jeklek, satu yang perlu dicek adalah bagian regulator. Oh iya, untuk mengeceknya nanti ya, saya rakit alat dulu, ISR meter. Kita cek dulu. Untuk tegangan ISR meter aku pakai adaptor di sini 7,8 volt, kita atur 9 volt juga nggak apa-apa ya, 9 volt. 470 kita lihat, gunakan Pro B1 dan nah
Untuk Elcom 470 UF terbaca tinggal 342. V-loss-nya sangat besar sekali. Untuk ISR-nya sudah melonjak 3,8 ohm. Seharusnya kecil ya, 0, dan ini sudah 3,8. V-loss-nya juga gede. Nah, tuh V-loss-nya 5,7%. Jadi untuk fisiknya bagus. Untuk fisiknya bagus, tidak ada kembung sama sekali. Masih rata, masih mulus, di bawah juga masih bagus. Dan ternyata rusak. Oke ya, ini harus pakai alat ukur mengetahuinya rusak atau tidak. Untuk yang ini mudah saja sebetulnya, pakai ini juga bisa. Ini untuk transistornya. Sebentar saya zoom dulu ya. Kita gunakan probe 1. Probe 1 mana sih ditandain? Nah, probe 1. Probe 2 di tengah. Probe 3. Tuh. Short ya, kebacanya sudah resistor. Ini kalau posisi normal terbaca ya. Jenisnya NPN atau PNP. Untuk transistor regulator ini terbacanya NPN harusnya. Dan di sini sudah terbaca resistor. Oke, lanjut ya. Udah rusak. Ini ada 2 juga sama rusak. Short. Dan ini driver. Drivernya kita tes juga. Cara mengetesnya harus dilepas seperti ini ya. Tidak bisa di mesinnya langsung. 1. 2. Nah, ini juga sama ya. Untuk komponen driver ini jenisnya NPN dan harusnya muncul PNP atau NPN, dan di sini terbaca resistor 115,5 ohm. Ini rusak juga. Untuk model ISR meter ini kalian bisa mendapatkan di Solid Elektronik ya. Nama toko online-nya Cah Banjarnegara. Tapi masih berupa kit. Ini kita bikin box asal-asalan sendiri. Jadi untuk perbaikan TV dicolok ke listrik langsung jeklek ya. Yang pertama dicek adalah regulator ya. Bagian regulator power supply. Pastikan power supply-nya berfungsi dengan baik. Kalau power supply tidak berfungsi dengan baik, maka jangan asal colok ya, karena akan jeklek terus. Oke, kita sambung di video selanjutnya. Bye.